Bang, bahas Vasco. Vasco adalah petarung dari era generasi 2 dan pemimpin dari kru Burn Knuckle. Vasco juga merupakan anggota dari kru Allied. Ketika masih SMP, Vasco adalah seorang korban bully. Dan bulian yang diterima Vasco itu parah banget. Tubuhnya diukir pakai pena. Pena yang dipakai untuk mengukir tubuh Vasco itu ujungnya sangat lancip. Syukurnya para pembuli Vasco di SMP sudah diajar sama Jungo. Dan secara gak langsung juga, Jungo adalah gurunya Vasco. Karena dia punya jasa dalam pembentukan fisik Vasco di awal. Vasco ini terkenal karena punya hardware yang sangat kuat. Saat hardware Vasco belum sekuat sekarang, Jonggun sudah mengakui kekuatan hardware Vasco. Meskipun Vasco ini kuat secara hardware, dulu dia ini lemah banget. Vasco itu sering banget kalah lawan Johan, Ochun, dan Kim Yung. Bahkan dia setara dengan Jin Hobin yang udah lama pensiun bertarung. Puncak kejadian paling memalukan bagi Vasco itu terjadi di anak perusahaan ketiga. Bisa-bisanya Vasco yang punya hardware jauh lebih kuat dari Johan bisa di one hit sama Johan. Vasco punya dua guru, yaitu Beruang dan sang legenda Muay Thai Praktak. Vasco sekarang sudah menguasai sepenuhnya bela diri Muay Thai dan teknik terlarang milik Praktak. Karena Praktak sudah memberikan semua yang dia punya ke Vasco. Vasco dilatih sangat keras sama Praktak. Di latihan mereka yang terakhir, Praktak menyempurnakan Vasco dari segi hardware dan software. Dan latihan yang Praktak berikan ke Vasco itu gak main-main. Mulai dari renang diikat bola besi, menghantam tebing pakai lutut, dan muter-muter di kincir air sambil ngegendong batu. Latihan Vasco yang sangat ekstrim ini sudah terbayarkan karena Vasco akhirnya bisa menguasai teknik terlarang Praktak nomor 1, yaitu runner hike. Di dunia nyata, runner hike adalah fenomena tubuh di mana merasa rileks karena pengeluaran endorfin, hormon yang dapat menyebabkan rasa nikmat untuk menanggulangi stres atau rasa sakit. Kondisi euforia, rasa lega atau kesenangan yang terjadi setelah tubuh mendapatkan tekanan yang besar. Contohnya setelah lari maraton dan lain-lain. Teknik terlarang Praktak nomor 1 adalah mengendalikan runner hikes. Setelah bisa mengendalikan runner hikes, teknik-teknik terlarang Praktak bisa berevolusi dan jadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kalian bisa lihat perbedaannya di pertarungan Jang Yun melawan Vasco. Sebelum Vasco masuk ke mode runner hike, teknik terlarang milik Praktak jadi kelihatan ampas dan useless. Dan saat Vasco memakai mode runner hikes, semua teknik terlarang Praktak akan jadi lebih kuat dan mematikan. Dan kecepatan Vasco akan meningkat sangat drastis. Teknik terlarang Praktak itu sangat mematikan karena memiliki daya hancur yang besar. Kalian bisa lihat saat pertarungan Vasco melawan Kroco Ansan. Di pertarungan itu, semua teknik terlarang Praktak yang dia gunakan kena semua ke Kroco Ansan. Dan bisa kalian lihat seberapa kuat dan mematikannya teknik terlarang Praktak kalau kena ke musuh. Dan pastinya efek destruktifnya agak main-main. Setelah Vasco disempurnakan sama Praktak, teknik terlarang Praktak jadi sangat kuat dan mematikan. Efek destruktif dari serangannya juga gak main-main. Karena Vasco bisa menghancurkan bola besi yang digunakan untuk menghancurkan bangunan. Dihancurkan sama Vasco dalam sekali serang. Sedikit info, karena Vasco bisa menghancurkan bola besi ini, Logism bisa ke up dari yang tadinya cuma 1 level plus ke up jadi small building. Sedangkan dari segi durability dan endurance, gua belum lihat feats durability dan endurance Vasco secara impresif. Dia dihantam Titan sekali tepar, diserang Jonggun sekali juga tepar. Jadi gua belum bisa ngasih penilaian atau pembahasan tentang durability dan endurance milik Vasco. Dari segi software, Vasco yang sekarang itu seperti Praktak versi Lite. Karena seperti yang udah gua bilang, kalau Praktak sudah memberikan semua yang dia punya ke Vasco. Vasco itu termasuk karakter yang bodoh. Battle IQ-nya juga di bawah rata-rata.
Dan juga Battle IQ adalah salah satu kelemahan utama Vasco. Waktu di anak perusahaan pertama, Vasco diampasi sama Jang Yun modal Battle IQ dan teknik. Dan Vasco perlu all out untuk bisa mengalahkan Jang Yun mode best. Itu pun Jang Yun masih ngalah ke Vasco. Tujuan utama Vasco dari dulu sampai sekarang saat ini adalah memberantas kejahatan. Luka di mata kanan Vasco itu dia dapatkan saat ngesolo preman di Gangdong. Vasco memiliki badan yang besar, kekar, banyak tato, dan wajahnya seperti orang tua. Meskipun begitu, Vasco memiliki hati Hello Kitty, dan ketika Vasco mencukur kumisnya, dia akan berubah menjadi sangat tampan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.